komputer. Izin Pak, ini rekamnya. Oke, oke. Oke, kita mulai dulu dengan formulir monitoringnya. Berarti kita, nah ini kita mulai buat judul dengan formulir kebersihan tangan ya. Nah, formulir kebersihan tangan. Oke, sudah semua? Kalau sudah, pojok kiri ada judulnya juga, formulir tanpa judul, kita klik aja. Diklik ya. Nanti akan otomatis ngikut judulnya. Jadi formulir kita punya formulir kebersihan tangan. Ini adalah halaman aja ya. Halaman. Oke, berikutnya kita buat formulir oh, salah. Kita lihat contoh dulu ya supaya kita tidak berbeda-beda. Kebersihan tangan. Oke. Nah, ini email. Email adalah untuk mengidentifikasikan bahwa email yang masuk itu memang email yang sudah terdaftar atau memang email yang akan di-typing ulang. Nah, jadi kita masukkan aja formulir opsi 1 ya. Ini adalah sebentar ya. Setelan jadikan kuis jawaban. Oke, email jangan dimasukkan, nggak perlu dimasukkan karena dia akan otomatis. Kita ambil kalimat kedua aja. Pertanyaan kedua adalah tanggal audit. Ya, formulir tanggal audit. Ketik aja tanggal audit. Tanggal audit dia akan otomatis opsi ini judul, ya, ini judul, ini pilihan. Nah, biasanya komputernya pinter nih. Google Form kalau kita sudah bilang tanggal dia akan milih tanggal. Tapi kita pilih aja ya. Kita klik opsi di sini, kita pilih tanggal. Ya. Apakah wajib diisi? Ya. Jadi ini wajib diisi, kita klik geser ke kanan. Jadi dia tidak boleh kosong, ya. Sudah semua formulir tanggal? Kita bikin formulir isi field isian kedua. Klik tanda tambah di ujungnya. Ada tanda tambah di sini. Kelihatan semuanya? Ini tambah ya. Oke. Jadi pertanyaan kedua adalah password. Ya, password. Ini yang seperti saya bilang tadi, kegunaan password agar membatasi orang-orang yang nggak berkepentingan. Ya. Nah, kita bikin jawaban singkat. Terus di sini, biarkan aja dulu di sini. Di titik 3 ada wajib isi, ada titik 3-nya, kita klik. Ya. Pilih validasi data. Di sini. Validasi data. Berarti kalau password harus sama dong. Ya. Nah, kita ambil teks. Ya, ambil teks. Contoh password kita di sini 123 misalnya. Kalau dia salah, kita ketik. Password Anda salah. Ya. Oke. Jadikan dia wajib isi. Klik kanan lagi. Jadi dia harus mengisi 123. Kalau dia beda, berarti nggak bisa masuk. Oke, sudah semua ngikut ya, sama ya. Setelah password, nama auditor. Ya, nama auditor bentuknya breakdown. Ya, breakdown. Jadi ada nama-nama yang akan kita pakai gunakan. Apa ini? Itu. Nah, Tepi. nah. Jangan cepet, Pak. Ya, jadi ada nama-nama yang akan kita gunakan di sini ya sebagai breakdown. Jadi kita tinggal pilih, ya. Tutup. Ibu ya, intermezzo sedikit. Nah, sekarang kita nama auditor. Kita klik sini,
klik tambahkan pertanyaan. Ya, nama auditor. Terserah mau di sana mau istilah nama auditor atau nama pengisi sebagai silahkan ya. Nah, tapi di sini kita bilang nama auditor. Tidak dapat mengikat salin edit terbaru lalu kembalikan ke pelabuhan. Oke. Sebentar, ada kesalahan sedikit nih. Internet saya putus, nggak stabil. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menemukan seperti ini, ya, berarti pada saat saya tadi bergerak, jadi ada sedikit kesalahan di internetnya ya, jadi dia goyang, jadi nggak sempat tersave tadi. Saya ulang lagi ya, biasanya ke save sih. Iya Pak, ulang Pak. Oke, ulang. Lumayan ya, diulang lagi. Oke, saya ulang lagi dari judul, formulir kebersihan tangan. Oke, silakan dicatat. Kalau yang ini, ganti judul formulir ya. Terus ganti judul formulir di pojok kanan atas, pojok kiri atas dengan hanya mengklik ya. Kalau tidak berubah silakan diganti manual ya. Oke. Kedua, cara membuat pertanyaan ya, cara membuat pertanyaan. Klik tanda panah di pojok kanan ya. Klik tanda panah di pertanyaan, akan muncul pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama adalah tadi apa? Tanggal ya. Ya. Tanggal audit. Oke, tanggal audit. Audit. Nah, terus pilih jenis pertanyaan itu di pojok kanan ya. Nah, karena dia bersifat tanggal, kita pilih tanggal. Ya. Pilih tanggal. Supaya tanggal ini harus diisi, tidak boleh tidak diisi, kita aktifkan wajib isinya dengan mencentang ke kanan sampai berwarna tidak abu-abu. Mungkin di komputer bapak-bapak ibu-ibu warnanya beda ya, sampai dia berwarna. Terus sudah selesai, kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Tambahkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah password. Ya, password. Catat cara membuat password. Kita buat judul dulu. Password. Password kita pilih adalah jawaban singkat. Ya, kita pilih jawaban singkat. Nah, supaya password ini sama, kita pilih validasi data di pojok kanan bawah. Ya, klik validasi data. Passwordnya terserah, kita mau pilih apa? Mau pilih angka atau pilih teks. Kalau kita pilih teks, silakan pilih teks. Ya, pilih teks misalnya kita bilang PPIRS. Ya, tadi angka, sekarang kita pakai PPIRS. Nah, kalau kita mau kasih message di password kita, password Anda salah. Jadi kalau nggak cocok, dia akan ngomong password Anda salah. Hubungi ya IPCLN. Nah, IPCN. Oke. Wajib diisi, password pasti wajib ya. Oke. Cukup? Sudah nyimak ya. Setelah password apa lagi? Nama auditor. Nah, di sini kita putus tadi ya. Nama auditor. Kita tambahkan lagi pertanyaan. Nama auditor. Nama auditor. Nah, tadi jawabannya adalah ke bawah ya, kita drop down. Nah, jadi kita pilih pertanyaan dengan drop down. Ini di sini jelas, drop down terlihat ya, drop down. Pilih. Nah, dia akan bertanya opsi 1, opsi 2. Jadi yang kita buat adalah misalnya Bu Carmila. Oke. Kedua, klik aja di opsi kedua. Ya, Bu Nesra. Ketiga,
Pak Tama. Pak Tama. Oke. Lanjut, berapa lagi? Bu Anace, Bu Ana. Bu Ana. Oke, cukup 4 ya. Nah, sudah siap semua? Apakah ini sudah selesai? Belum, jangan lupa. Wajib isinya. Aktifkan lagi. Ya. Oke. Sudah selesai? Nah, nama auditor sudah. Sekarang periode laporan. Periode laporan. Nah, buat lagi, periode laporan harus selesai nih. Klik lagi, tambahkan pertanyaan. Ke bawah lagi dia. Ya. Nah, ini mengganggu ya. Kita hapus aja nih. Kalau ini mengganggu, kita klik aja. Nah, klik di sini. Hapus. Biar pertanyaan terakhir yang ada ya. Bawahnya kosong. Di periode ya. Periode. Ini periode laporan. Periode laporan juga breakdown. Ya, kita pilih breakdown. Ambil drop down. Oke. Ingat, kalau periode jangan Januari, Februari, Maret jangan ya. Tapi ketik 1 Januari. 01 Januari. Di sini apa ya? Ya, 01 Januari. Nah, nanti saya cerita kenapa harus 01 Januari. Karena untuk mengarrange dia taunya berdasarkan abjad. Nanti diurutkan berdasarkan abjad pada grafik. Nah, tapi kalau kita bilang 1, 2, 3, nanti setelah 1, 11. Bukan 2. Karena dia melihat 01, satunya itu sebagai teks, bukan angka. Tapi kalau sudah 01, selanjutnya akan 02, bukan 11. 011, 11 akan di belakang. Lanjut terus. Ya, 02, Feb, boleh disingkat, boleh panjang. 03 Maret, 04 baru bergabung. Maret, April, tambah lagi 05 titik ya. Kalau semua ada titik, pakai titik semua ya. Nih. Saya cuma 6 aja ya. Kelamaan nanti kita habis waktu. Ini Jun. Kalau satu pakai titik, titik semua. Kalau tidak pakai titik, jangan pakai titik. Ini akan berbeda urutannya. Sebaiknya pakai titik biar seragam kita rumusnya. Oke, sip. Finish. Jawab sesuai yang diisi ya. Harus diisi. Setelah periode ya. Ruangan. Ini pilih ruangan lagi ya. Sama itu prosesnya. Klik tambahkan pertanyaan ya. Ruangan. Ruangan pilihan, ambil drop down, misalnya UGD, ya, VK, kantin. Oke, cukup 3. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Wajib diisi, jangan lupa centang. Setelah ruangan, apalagi petugas yang diamati. Nah, lihat ini petugas yang diamati, kita bisa ngetik sembarang sama nama yang diamati. Ya, karena kita nggak ngunci, takutnya ada petugas lain, kita nggak ini sulit membatasinya. Tapi kalau ibu-ibu mau ini sudah di drop down nama petugas, nggak ada petugas lain gitu, misalnya ada CSSD apa semua, akan Pak. Nama petugasnya sudah diidentifikasi seperti nama ruangan ya silakan boleh ya, lebih rapi lagi jadinya. Jadi nggak nanti pas laporan nggak ada dokter huruf besar, nggak ada dokter huruf kecil. Jadi semua sama penulisannya. Tambah lagi nama ruangan, petugas ya, nama petugas. Nama petugas, bukan. Petugas yang diamati. Petugas yang diamati. Kita sepakat pakai opsi pilihan aja ya. Drop down juga. Misalnya dokter. Agar lebih gampang pada saat filter. Karena kalau kita ngetik sendiri huruf D besar sama D kecil itu akan terpisah dia. Perawat.
Misalnya cleaning service. Oke. Nah, ini cukup 3 aja ya. Wajib isi. Terus nama petugas yang diamati, nama yang diamati. Nah, nama yang diamati kan kalau Pak karyawannya ada 1000, nggak mungkin kita bikin drop down 1000. Ya. Bisa aja kalau kita buat itu, silakan. Lebih cepat lagi, dia bisa searching. Cuma kalau ada penambahan karyawan baru, akan sulit. Nah, begitu siapa namamu deh? Ani. Begitu cari Ani, nggak ketemu. Oh, rupanya baru sebulan masuk. Ternyata kita belum update. Nah, capek kita nanti mengupdate. Ya. Ini bisa typing aja nama karyawan yang diamati. Jadi ini pada saat sosialisasi ke IPCLN harus jelas. Ini siapa, ini apa ya. Jawaban singkat. Jadi jawaban singkat wajib diisi. Jadi biarkan pertanyaan itu wajib diisi. Kalau dibilang wajib diisi, dia akan menjadi tanda bintang. Ya, akan menjadi tanda bintang seperti ini. Itu artinya tanda bintang itu wajib diisi. Oke, diamati ini. Setelah itu pertanyaannya berikutnya ya. Berikutnya nah, untuk pilihan tanggal kita gampang nih. Cara milihnya tuh langsung ya. Di handphone juga bisa. Nah, halaman kedua itu berisi tadi data ya. Sekarang masih di pekerjaan yang sama, hasil pengamatan kita. Jadi kalau hand hygiene jelas ya, web moment. Jadi sebelum kontak, sebelum aseptik, setelah kontak, terpapar, bla bla bla. Atau web momennya ini 6 langkah. 6 langkahnya juga dipantau. Parameter kita adalah ya, tidak, ataupun memang tindakan itu tidak perlu dilakukan. Ya, jadi NA. Jadi NA ini tidak mempengaruhi data. Contoh, setelah terpapar cairan tubuh. Kalau memang hanya ngasih obat kan nggak ada cairan tubuh, kita pasti NA. Jangan katakan tidak. Kalau tidak, dia jadinya tidak patuh petugas itu. Tapi NA. Ya, sampai di sini paham ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke, lanjut. Kita kembali lagi ke formulir. Setelah ini nama karyawan, karena ini ke halaman kedua, tadi kan ada berikutnya. Nah, setelah kita ngisi data, baru ngisi identitas, baru kita ngisi hasil pengamatan. Jadi di halaman kedua. Halaman kedua, di sini ada nih tanda, ya, tambahkan bagian. Kalau pertanyaan paling atas, kalau tambah bagian paling bawah. Cukup jelas? Jelas ya? Diklik, silakan. Oke, nah, akan muncul di sini bagian 2 dari 2. Ya, bagian 2 dari 2. Nah, kita kasih judul apa? Jadi kita kasih judul hasil pengamatan. Ya, oke, silakan buat hasil pengamatan. Atau pengamatan lah, kok hasil ya? Pengamatan. Pengamatan. Nah, baru kita tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah pengamatan web moment. Nah, kita buat pengamatan web moment. Pengamatan web 5 langkah lah ya. 5 atau web moment. Oke, 5 momen. Nah, perhatikan baik-baik. Ini agak beda dengan pertanyaannya. Jadi, pertanyaan agak nyamping ya. Nah, ini pilihannya seperti ini. Kita ambil pertanyaannya dengan menggunakan kisi pilihan ganda. Ya, kisi pilihan ganda. Semua sudah sama? Oke. Pertanyaan pertama adalah
sebelum kontak dengan pasien. Oke, silakan buat. Sebelum kontak dengan pasien. Kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Ketiga, setelah kontak dengan pasien. Oh, saya tinggal ngopi ya. Oke. 4, setelah terpapar cairan tubuh pasien. Kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Pertanyaan ke-6, apakah dia melakukan kebersihan 6 langkah? Nah, kalau dicuci tangan, sesuai nggak dengan 6 langkahnya? Jadi kita 1 kali pengamatan aja. Ya. Oke. Silakan, saya kasih waktu sampai selesai. 1 menit, 2 menit dari sekarang. Kita tahu ya, orang mutu, orang mana, sekolah kita SD, SMP, semua sudah pakai Google Form, baik ujian, absen, udah pakai ini semua ya. Saya juga di Diklat sudah pakai ini semua. Jadi ujian, apa semua, sertifikat, semua sudah pakai Google Form. Tinggal suruh mereka masuk kelas, ikuti tahapnya, belajar pre-test, post-test, belajar materi, post-test, udah. Tinggal nunggu hasil. Yang nggak lulus ketahuan, yang lulus dapat sertifikat. Selesai. Jadi pas COVID ini banyak manfaatnya juga ternyata. Oke, semua sudah? 1 sampai 6? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Mungkin kameranya dihidupkan aja ya, agar saya bisa memantau, saya nggak sendiri. Sepi rasanya, kalau nggak ada yang saya lihat. Oke. Nah, karena nggak begitu inilah. Nah, ya, tidak, dan NA. Not applicable. Nah, ini di kolom kedua. Ya. Jadi, kita jawab ya. Ya. Yang kedua, menjawab tidak. Tidak. Nah, iyanya huruf kecil lah ya. Ya. Nah, ini NA. Not applicable. Mau garing, silakan. NA. Oh, tapi sebaiknya NA aja. Nah, nanti merusak rumus dia. NA. Sudah semua? Ya, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Jelas ya. Jawaban satu jawaban setiap baris kita hidupkan. Nah. Jadi tidak ada jawaban yang kita lewati. Kalau memang, oh gimana Pak? Enggak. Itu kan tidak dilakukan. Tetap jawab NA ya. Pak, mohon izin Pak. Ya. Ya kok di section di halaman 2 ini tampilannya beda dengan yang Bapak share screen nih. Sama Bu? Yang punya saya yang di laptop yang saya kerjakan ini Pak. Di salahnya di mana Pak ya? Oh, Ibu nggak ada bagian 2/2 ini, nggak ada ya? Ada Pak, ada. Ada. Oke, Ya. Ibu tambahkan aja judulnya, terus tambahkan jawab pertanyaan. Sama dengan waktu kedua kali tadi. Setelah itu Ibu pilih pertanyaan, tulis pengamatan 5 momennya, bikin soal, terus pilih kisi pilihan ganda. Nah, mungkin ini yang Ibu terlewat kali. Oh iya. Nah, pilih kisi pilihan ganda ya. Oke. Ya, baik. Bikin Masih, pertanyaannya baris, 6 pertanyaan, terus kolomnya ya, tidak, dan NA.
Ini harus sama, takutnya ketinggalan jauh. Oke, selesaikan dulu Bu ya. Oke. Jadi hand hygiene, ya, sebenarnya hanya ini pertanyaan pengamatannya. Coba kita tambahkan data-data, ya, nah, supaya cepat gitu. Kenapa di sini ada keterangan? Kita bisa nambahkan keterangan. Jadi kalau kita ditanya sama IPCN, emang kenapa itu nggak lengkap? Nah, kita bisa nambahkan data-datanya. Rekomendasi. Nah, tujuan kita melakukan monitoring hand hygiene adalah menciptakan suatu budaya bahwa semua orang tuh bisa ini ya, bisa selalu mencuci tangan, bukan kita polisi salah dan benar, tapi kita langsung betul Dek, kamu nggak lengkap loh, tapi sudah saya data. Berarti kita kasih rekomendasi dong. Kenapa kamu nggak cuci tangan? Nah, nanti kamu macam-macam lah. Rekomendasi pada saat kita di lapangan kita harus memberikan keterangan di sini. Cukup paham ya? Jadi data kita bukan hanya data pengamatan, tapi data langsung tindakan. Jadi bisa dibaca pada saat kita laporan. Pada saat kamu di sana, kamu beri tindakan apa? Nah, rekomendasinya ada. Oke, tambahkan lagi pertanyaan. Pertanyaan itu keterangan dan rekomendasi. Ya, kita buat keterangan. Ini pasti diperlukan keterangan. Nah, keterangannya tentu jawaban singkat ya. Terus keterangan bisa diisi atau tidak? Nah, bisa kita lewati. Nggak mesti harus diisi. Jadi kita nggak perlu input di sini. Ya. Terus tambahkan lagi rekomendasi. Rekomendasi. Jadi pada saat IPCLE-nya melakukan, ada rekomendasi nggak? Oh, ternyata wastafelnya nggak ada, Kak. Oh, ini alkohol swab-nya sering kosong. Nah, bisa jadi kan? Karena sarana mau persarananya nggak ada. Gitu. Oke, kita ambil pertanyaan dengan jawaban singkat. Perlu nggak setiap pengamatan rekomendasi? Ya, tergantung. Ya, kalau saya di sini buat yang punya ini wajib diisi. Ya, wajib diisi. Apapun isinya di situ. Ya udah saya kasih tanda centang. Jadi nggak ada kosong. Nah, tergantung dari saudara-saudara semua. Ya. Pak, izin Pak. Silakan. Di keterangan itu kita isi apa Pak? Keterangan kosong, Bu. Oh, Kita hanya membuat judul aja. Membuat judul pertanyaan. Jadi kalau dia ngisi nanti keterangan di sini, tergantung auditornya mau ngisi apa. Keterangan. Misalnya, wastafel rusak. Oke. Alkohol tidak ada. Gitu. Hand rub nggak ada. Oke. Ya, ini bisa kita rekomendasikan. Ajukan perbaikan dan cek stok. Gitu aja. Jadi kita sudah menemukan langsung membuat suatu rekomendasi terhadap kasus-kasus yang kita dapatkan. Jadi sekali ngayuh langsung kita dapatkan actionnya. Sekali kerjalah. Ya. Cukup paham ya? Jadi jangan sampai urut lagi, mundur lagi. Kenapa itu nggak ini? ICU nggak pernah ada. Karena tidak ada laporan langsung. Ya, cukup paham ya Bu ya? Ya Pak, makasih Pak. Oke, sip. Nah, keterangan rekomendasi. Nah, inilah formulir yang akan kita gunakan. Ini udah selesai. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Saya akan beri formulir kebersihan tangan. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat formulirnya. Ada tanda mata di sini. Tanda mata. Klik, terlihat semua tanda mata? Kalau kita klik di sini, nah, inilah formulir kita. Ya. Inilah formulir kita yang nantinya akan menjadi isian data. Silakan, boleh dicoba diisi sekarang. Ya. Cara ngisinya tanggal, diklik saja tanggalnya di sini 31. Nah, jadi 31 bulan 8, jadi nggak usah ketik ulang. Nah, ini berlaku kalau kita pakai Chrome. Kalau pakai Mozilla nggak jadi, ya. Itu beda Chrome sama Mozilla.
Kalau di HP juga begitu. Ya, kalau kita buka pakai internet biasa, nggak ada ini pilihan begini. Chrome aja yang ada. Jadi usahakan buka form ini, buka nanti web itu di Chrome. Ya. Kasih passwordnya. Tadi password kita apa? PPIRS ya. Oke, nama auditor saya pilih Carmila. Nah, kalau benar dia salah, ini dia. Lanjut ya. Kalau PPIR 1 dia nggak mau tuh, nggak mau lanjut. Ya, sebenarnya keluar notifikasinya ya. PPIRS periode saya pilih Januari. Ruangan saya pilih UGD. Ya, petugas yang saya amati dokter. Nama karyawannya Dokter Anto. Berikutnya, ini kalau untuk ngisi sudah biasa ya. Nah, sebelum kontak, iya dia melakukan tindakan aseptik, dia nggak ada melakukan tindakan aseptik. Nah, kontak dengan pasien pasti ada ya. Ya, setelah terpasien cairan nggak ada dia. Setelah kontak dengan lingkungan ya pasti ini. Melakukan kebersihan 6 langkah. Lihat nggak cara cerot-cerotnya sampai begini-gini. Oh ternyata ya. Oke. Keterangannya. Nah, keren dokternya. Gitu. Rekomendasi. Misalnya tidak ada. Boleh kirim. Nah, ini sudah jadi data. Nah, kita melakukan pengamatan lagi. Kirim data lainnya. Buka lagi di form. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang kesulitan dengan formnya? Kalau enggak, kita lanjut lagi. Tahap berikutnya. Pak, izin Pak. Pak, di pengamatan 5 moment Ya. Harus kita isi semua itu, Pak? Iya, betul, Bu. Kan ada NA. Oh. Ada NA. Maksud Ibu, dia tidak melakukan ini, kenapa harus diisi? Tidak, kan? Makanya seperti saya cerita tadi. Jadi kalau dia tidak perlu melakukan, ya NA. Oh. Jangan sampai kosong. Ibu nggak bakalan bisa loncat kalau Ibu kosong. Karena kita sudah kunci tadi. Semua harus dijawab. Ya, Pak. Ya, cukup paham ya? Nah, jadi prinsipnya yang kita pakai. Oke, semua sudah? Bentar. Kalau sudah, kita tahap berikutnya. Ini formulirnya yang kita buka pakai mata. Perhatikan di dashboard di webnya pasti ada 2. Ya. Yang tampilan ini teman-teman nggak bisa ngedit. Judulnya nggak bisa. Ya. Yang kedua, ini masih menu edit. Jadi jangan sampai ini yang kita share. Ya. Karena ini menu edit. Pak, mohon diulang yang password, Pak. Password. Oke, Ya. password. Nah, pilih jawaban singkat. Kita pilih teks, ya, pilih teks. Pilih berisi, ya. Pilih berisi, terus masukkan passwordnya apa yang mau kita buat. Terus, nah ini hanya ini aja keterangan kalau passwordnya salah. Itu aja sih. Kalau yang sudah, Mbak Ana sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, coba masukkan satu data, seperti contoh tadi. Masukkan satu contoh data. Yang sudah selesai formnya masukkan satu data ya. Nanti kita lihat data ini ada di mana, dan nanti kita masukkan ke web. Form ini juga nanti kita masukkan ke web. Harus ada data dulu. Baru kita bermain di rumus. Teks berisi. Mohon izin Pak. Ya, Mbak Iin. Ya, maaf Pak, untuk yang pengamatan 5 moment, saya tadi ketinggalan di kolom ya Pak. Gimana ya untuk kolom Pak yang di sebelah kanan tadi? Oh, Pak Tama coba dikecilin sedikit, dimatikan dulu Pak Tama. Coba Baik. diulang, Bu Iin. Ya, yang untuk pengamatan 5 moment, Ya. tadi ada kolom yang di sebelah kanan Pak. Ya, yang ini, ya dan tidak. Ya, untuk di ini Pak, yang di halaman 2. Yang Ya, di sebelah. halaman kedua, betul. Nah, halaman kedua kan kita buat Ya, kolom untuk, ya yang kolomnya ini Pak. Bagaimana? kolom Pak? ini.
Nah, Ibu pilih kisi pilihan ganda. Pertanyaan kisi pilihan ganda. Iya. Sudah dapat? Ketemu? Kok ya Pak, saya klik ini, tapi yang sudah saya ketik di untuk 5 momennya pindah ke kolom Pak ya. Oh, tulisan pengamatan 5 momen. Ya. Iya, iya Hasilnya Pak. gini, Bu. Gini dia. Nah, Ibu lihat tahap saya ya. Jadi pengamatan. Saya kasih judul dulu di sini. Ibu pengamatan. Ya. Terus saya pilih jawaban di sini. Saya pilih ini ya. Isi pilihan ganda. Sudah, Ibu bareng? Isi pilihan ganda. Nah, di sini kan ada baris sama kolom. Ibu ganti aja barisnya dengan pertanyaan 1. Pertanyaan 1 apa tadi? Sebelum kontak dengan pasien. Nah, sebelum kontak dengan pasien. Nah, kedua, teruskan aja. Sebelum, sesudah, cairan tubuh, lingkungan. Nah, teruskan aja kalimatnya. Nah, setelah itu, di kolom 2. Nah, kolom 2, Ibu ketik ya, terus tidak, dan NA. Iya, NA-nya. NA. Sudah, Ibu jadi sudah selesai? Ya Pak ya. Oke. Coba tolong diisi data dulu, 1 atau 2 data. Ya, yang lain juga. Bentar ya Pak ya. Ya, 30 detik. Pakai lama nih. Aku nggak dipakai alat dengarnya. Ulet mama masalahnya. Halo Pak Andi. Iya. Iya, saya baru gabung sih Pak. Soalnya saya baru sampai di rumah dari rumah sakit. Oh, kami sudah mau bubar kok, Bu. 5 menit lagi sudah mau tutup. Cepat hari ini. Nanti saya ikut aja yang rekamannya aja ya Pak. Nanti saya. Enggak, Ibu ikut aja. Ikut aja. Belum kok, kita baru setengah jam mulai. Oh, 1 jam ya? 1 jam. Iya, sudah lebih banyak. Pak, itu yang saya punya tadi yang saya kasih tahu tadi itu Pak, sampai sekarang saya belum bisa nih. Sudah masih ini terus di situ. Jadi saya nggak tahu nih gimana caranya lagi. Oh, webnya belum selesai, Bu ya? Enggak, maksudnya itu yang Pak, yang saya bilang itu, yang tadi itu, yang saya chat ke Bapak tadi, yang tadi siang, itu sampai sekarang itu belum bisa ini, gambarnya enggak kelihatan, Pak. Oh, iya lah, bisa lah kita ya. Nah. Iya. Oke. Saya ikut itu dulu Bapak ya, Pak Andi. Oke, baik. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya coba mengutak-ngatik gini, nambah form 1 ya. Oh, ternyata kita salah form ini. Oke, hapus saja. Di sini ada gambar. Ya. Ingat pada saat kita menghapus, kita memang sedang aktif di kolom tersebut ya. Hapus. Nah, saya cerita. Kadang-kadang saya beda yang saya kerjakan, terus di scroll, kok mana nih ininya apa? Formnya. Hati-hati dalam menghapus atau memindahkan. Ya. Atau ini rekomendasinya kita mau naikin ke atas, tinggal ditarik aja begini. Digeser. Nah, bisa. Ya. Oke. Jadi bisa dipindah-pindah. Nantilah itu tapi ya. Oke, sekarang sudah ngisi semua data. Ya, ngisi data ingat. Dalam bentuk menu edit, isi ini. Pratinjau. Lihat pratinjau. Jadi nggak boleh ngisi pada saat model edit. Nggak bakalan bisa. Oke, pratinjau, isi data. Nah, modelnya seperti ini. Ada ujungnya view form. Pastikan ada view form. Tapi kalau di sini edit ya. Nah, kalau menu edit, Bapak-bapak nggak boleh ngisi. Nggak boleh ngutak-ngatik. Terus hancur semua itu. Formulir yang sudah kita buat. Ya, harus ada view form. Sudah ada 2 data ya. Saya akan close dulu view formnya supaya nggak banyak. Oke. Nah, ini tadi saya menu edit ya, menu edit. Kita buka menu edit lagi ya. Ini saya sudah ada jawaban 1. Nah, sekarang kita mencoba mengkoneksikan formulir dengan database. Ya. Database ini
nanti keluarnya dalam bentuk seperti Excel, Google Sheet ya. Nah, ini lihat jawaban. Jawaban. Ini ya jawaban kalau rangkuman ini seperti ini. Sudah ada grafik-grafiknya. Tapi ini bukan ini yang kita perlukan. Ya, ini bukan jadi report. Tapi untuk laporan singkat sih nggak ada masalah. Tapi ini nggak bisa kita jadikan laporan. Oke, setelah itu lihat pojok kanan di Excel sheet itu ada gambar Excel. Ada gambar hijau seperti tanda salib. Semuanya lihat? Kalau belum lihat, silakan bersuara. Pojok kanan ada gambar hijau. Silakan diklik. Silakan diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Pilih tujuan jawaban Anda. Jadi dia belum akan membuat spreadsheet baru. Dari form itu dapat data dimasukkan ke dalam bentuk Excel. Ya. Nah, pilih aja yang ini, buat spreadsheet baru. Jangan pilih spreadsheet yang ada, tapi biarkan apa adanya. Terus klik buat atau create. Pojok kanan klik, silakan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Dia akan buka formulir jawaban. Formulir kebersihan tangan jawaban. Ya, semua sudah sama? Sudah, Pak. Sudah. Nah, berarti kita sudah punya dua bahan untuk melakukan memindahkan tabel kita ini ke web. Ya, ke web. Jadi tampilannya kalau dicontoh di sini, kalau kita buka di sini hasil audit ini seperti ini, ya. Nah, jadi Ibu-ibu bisa memperhatikan, oh responmu baru 3 nih tanggal 31 nih. Ya. Tapi hanya data. Terus, oh mana formnya? Buka deh monitoring. Jadi ingat, form masuk ke monitoring dan anaknya. Data hasil audit ini Excel-nya. Sampai di sini cukup paham ya? Ya. Monitoring untuk formulir isiannya, data hasil audit untuk datanya, tampilan data Excel-nya. Oke. Sekarang catat cara memindahkan formulir ke dalam web. Saya akan catat stepnya. 1. Buka lagi Google Site-nya. Ya, buka lagi Google Site-nya. Yang tadi sudah kita close ya. Tapi formulir jangan ditutup. Nah, Google Site. Buka lagi dari awal. Google Site. Terus buka halaman yang kita kerjakan tadi. Misalnya kalau saya punya ini ya, komite PPRS bunga. Saya klik. Ini dalam bentuk edit. Sampai batuk Bu Ira. Keselak, Pak. Selek ya. Enggak selek mos ya. Kegedean. Nah, tadi seperti saya bilang tadi bahwa kita memindahkan formulir itu ke dalam halaman apa tadi? Monitoring ya. Oke. Jadi otomatis kita terbuka di halaman beranda ya. Berarti kita lari ke halaman monitoring ya. Klik halaman di sini di pojok saya. Karena saya belum punya halaman monitoring, saya buat dulu ya. Nah, ini halaman muka, punya anaknya dashboard ya. Tapi monitoringnya belum punya anak. Saya sudah cek semua punya teman-teman, rata-rata monitoringnya belum punya anak. Yang baru punya anak tuh hanya dashboard aja. Ya, dashboard ini nanti terakhir. Ya, bikin untuk report. Nah, ini agak jelimet nih rumusnya ya. Harus benar-benar konsentrasi nih. Nah, kita fokus ke monitoring. Oke, semua belum punya form monitoring ya. Sama prosesnya kita bikin lagi, klik
pojok kiri bawah, tambahkan subhalaman. Tambahkan subhalaman, kita buat judulnya formulir kebersihan tangan. Bersihan tangan. Sudah semua? Subhalaman di bawah monitoring. Selesai. Hasilnya akan seperti ini. Judulnya akan bunyi seperti ini. Semuanya sama? Kalau tertinggal ngomong aja, nggak apa-apa. Belum, Pak. Belum. Oke. Mohon izin, Pak. Kenapa? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Ya, ini saya buka link yang website saya. Ya. Untuk editnya gimana, Pak? Oke, oke. Berarti Ibu ada yang tertinggal. Ibu buka tab baru, Ibu masuk ketik Google Site. Google Site. Ya. Sama seperti materi hari pertama. Enter. Ya. Nah, Google Site ini ada sign in. Jadi site google.com, Ibu klik site-nya. Nah, dia otomatis akan membuka halaman seperti ini. Ibu cari yang Ibu bikin situsnya yang kemarin. Mana ini? Nah, Ibu buka, klik aja. Otomatis dia akan menu edit, Bu, dibuka. Ingat, Ibu sudah login ya dengan email yang sama ya? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Yang kemarin saya bikin di laptop lain, Pak, dengan yang tadi yang saya kirimkan ke Bapak. Saya bikin ulang untuk websitenya. Oh, gitu. Ya, Nah, jadi yang saya buka ini beda, Pak. Kok yang muncul yang kemarin ya, bukan yang saya kirim tadi, Pak. Jadi grup. gini. Ya. Berarti beda email ya, Bu ya? Beda sama email. Emailnya sama nggak? Kelihatannya beda email deh. Kalau Ibu sama emailnya, email satu email bisa berbuat macam-macam website. Oh iya, beda email, Pak. Oh, jadi Ibu login aja kalau Ibu mau. Ibu login aja dengan email ini, email yang Ibu buat website itu. Login dulu. Semua logout, ya Ibu logout semua. Oh, jadi email yang ini, Pak. Ya, soalnya yang... Tapi nggak apa-apa lah, Bu. Ibu bikin, ini kan hanya yang Ibu buka sekarang nih, email untuk buat belajar, kan? Iya, ya, Pak. Nah, jadi kalau Ibu sudah mahir, baru Ibu utak-atik lagi yang email yang Ibu tunjukin tadi. Jadi nggak rusak. Nah, ini buat email belajar aja, nggak masalah. Tapi beda ya tampilannya, nggak ada masalah. Ya, beda, Pak. Yang sudah perbaikan ini, yang saya kirim tadi, saya pakai Zoom. Terus yang kemarin saya pakai bikin website, sekarang bukan yang ini, yang untuk workshopnya. Agak bingung. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Ibu sudah tahu prinsip bagaimana membuat webnya, ya. Oh iya, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi lebih enak memang kayak gitu. Jadi buat belajar kita urak-urakan udah oke, baru kita bikin web yang tersendiri yang bukan buat belajar. Jadi nggak nyampur. Oke, semua sudah buat halaman satu halaman di halaman monitoring. Buat satu halaman lagi di bawah monitoring, formulir kebersihan tangan. Bu Yaya, Pak Tama, sudah semua? Kalau belum jadi formulir kebersihan tangan, kita belum bisa lanjut. Karena akan panjang ceritanya nih. Sudah, Pak. Sudah semua. Yang belum siapa? Kita tunggu. Ngomong. Oh, kalau nggak ngomong berarti sudah ya. Yakin? Sudah, Pak. Oke lah. Oke, lanjut kita. Nah, formulir kebersihan tangan ini saya rasa kalau ada gambar ini ribet. Ribet ya.
Kecilin aja lah, nanti kalau sudah jadi formulir akan besar di bawahnya. Cara menghilangkan untuk satu halaman ini aja, kita klik. Ini ada jenis header di sini. Jenis header kita klik, ada hanya judul, spanduk besar, sampul, silakan pilih. Kalau saya suka hanya judul. Seperti ini jadinya. Jadi nggak ganggu. Ya. Tulisannya saya lihat terlalu besar, saya blok aja. Saya kecilin, jadi huruf 24. Formulir kebersihan tangan. Silakan diedit. Ukuran berapa Pak kita mau bikin formulir kebersihan tangan? Kalau saya 24 sih, Bu. Terserah, tadi saya ngutak-ngatik pilih sembarang aja dulu. Oh, Tapi oke. 24 sih normal 24. Kalau untuk teks 12 kan. Sudah. Pak, izin mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ini kan kalau kita buat di form ini, kami kan ada diminta bukti supervisi, Pak. Ini bisa kita jadikan laporan nggak, Pak? Maksudnya untuk bukti supervisinya, Pak? Bukti supervisi. Supervisi ini kan dalam arti gini ya, Bu ya. Kita melakukan monitoring. Ini kalau saya pantau ya. Kalau sepengetahuan dasar saya ya. Arti supervisi dengan materi yang sama ya. Jadi benar nggak sih IPCN saya melakukan pemeriksaan di ICU itu ternyata 100%. Nah, saya lakukan kembali itu pemeriksaan dengan waktu yang sama, periode yang berbeda, gitu. Saya cek, saya amati berapa sampel, ternyata hasilnya juga benar kok 100%. Saya periksa 100% juga, berarti si Carmila meriksa di ICU nggak bohong, nggak main-main, tapi benar karena saya sudah melakukan supervisi kebenaran data untuk validasi. Seperti itu sih saya tahu. Jadi formulir ini bisa digunakan. Tinggal Ibu ganti aja judul pengamatnya siapa. Karena Ibu posisinya IPCN, yang melakukan sebelumnya ada IPCLN, ya itu sudah kategori supervisi. Tinggal Ibu pisahkan aja datanya. Berdasarkan berdasarkan Ibu tentukan aja semua pemeriksaan yang dilakukan IPCN yang sudah ditunjuk IPCLN-nya untuk melakukan pengamatan dianggap supervisinya, itu aja. Jadi nanti di laporan dashboard sudah terpisah sendiri-sendiri, Bu. Si A melakukan pengamatan sekian, si B melakukan pengamatan sekian. Itu sih. Nah, kalau saya salah, mohon dikoreksi. Berarti ini bisa kita print gitu, Pak ya? Untuk kita lampirkan sebagai bukti, Pak? Bisa. Tapi karena kita sudah bermain di web, ngapain di print, Bu? Tinggal tunjukin aja hasilnya atau PowerPoint-nya. Ini loh datanya. Kan sudah teknologi 5.0 kita. Nanti kita bermain sampai di sana. Pak, di borang akreditasi diminta bukti supervisi gitu, Pak. Oh. Sama suppliernya gitu. Ya udah gitu aja. Ibu bilang untuk pengamatan harian IPCLN, kalau lakukan supervisi, saya yang melakukan. Nah, Ibu boleh print. Terserah lah kalau untuk kebutuhan akreditasi ya. Iya, Pak. Tapi kalau orang akreditasi sekarang kalau kita tunjukin yang berbasis elektronik sudah wah keren gitu. Benar atau tidaknya data itu sudah takjub duluan dia. Karena dia menganggap
segala sesuatu yang dibuat secara komputerisasi itu adalah sempurna. Nah, walaupun tidak sesempurna. Nah, itulah intinya. Ini otomatis lebih sempurna daripada manual, itu aja lah. Nanti itu lanjut lagi kita. Ya. Iya, Pak. Jadi kelas kita ini nggak putus. Misalnya walaupun saya nggak ngajar lagi, nggak kelas lagi, nggak daftar, tapi bapak-bapak, ibu-ibu boleh japri saya, nanya saya, nelpon saya, serah. Penting webnya jadi, ya. Oke, sudah semua, udah ganti judul. Nah, sekarang proses kita adalah memindahkan formulir ini, ya, formulir ini, ya, kalau yang sudah dalam bentuk tabel begini, yang sudah tampilan begini ke dalam web kita. Hey. Mana web saya tadi? Ke web ini. Ya, catat. Cara memindahkan formulir ke dalam web. 1. Buka halaman yang akan kita masukkan web. Dalam menu edit ya. Kedua, ya, ganti judul sesuai dengan formulir. Ketiga, dalam menu edit, klik sisipkan, ya, sisipkan. Jadi mengaktifkan halaman ini bisa dari sini ya. Saya klik monitoring, nah, berarti yang aktif monitoring. Kalau formulir kebersihan kita klik, berarti formulir kebersihan. Kenapa saya lakukan berulang-ulang gini? Para peserta banyak yang salah, ya. Yang lain yang diklik, yang lain dikerjakan. Makanya saya ulang-ulang. Pastikan yang kita klik adalah formulir kebersihan. Ya. Nah, kadang-kadang judul ini beda, yang di sini beda. Oke. Nah, klik sisipkan. Sisipkan. Terus ambil sematkan. Klik sematkan. Nah, kita sudah bermain ini nih, script. Ya. Tapi nggak bikin script. Klik sematkan. Terus pilihkan sematkan kode. Nah, ini sudah ada kode HTML. Tapi jangan pusing ibu-ibu. Kita nggak ngetik kode. Tapi hanya copy paste. Terus buka lagi formulir kita. Jadi ini biarkan terbuka dulu. Ya. Buka form kita tadi. Form yang dalam bentuk edit. Yang seperti ini. Sudah semua? Buka formulir kebersihan tangan dalam bentuk edit. Terus ke-6, ya, kelima tadi buka formulir dalam bentuk edit. Ke-6, klik tanda 3. Oh, salah. Ini lupa lagi. Klik sebentar ya. Oh ya. Klik tanda kirim. Klik tanda kirim, ya, klik tanda kirim. Terus klik tanda besar dan kecil. Nah, di sini ada gambar email, gambar rantai, gambar besar dan kecil. Nah, besar dan kecil nih klik. Nah, semuanya sama tampilan kita. Di sini ada HTML-nya. Huruf ini aneh-aneh bahasanya. Yang kita nggak mengerti. Semua sudah? Sudah. Sudah semua ya? Nah, sekarang copy. Copy yang ada tulisannya ini. Diklik aja. Bisa Ctrl-C, bisa klik salin. Bisa Ctrl-C, bisa di klik salin. Sudah semua disalin? Oke, kalau sudah semua, balik lagi kita ke webnya. Balik lagi ke webnya. Nah, itu masih ada ya, sematkan kotak. Oke, Ctrl F aja. Dipaste. Ctrl V. Voltus ya. Pas. Oh, belum tercopy. Maaf, saya belum tercopy ternyata. Ini saya copy, salin, atau saya klik salin, boleh ya.
Nah, saya pastekan di sini. Ctrl V. Jadi seperti ini tulisannya. Iframe. Terbaca. Sama? Sama. Sama. Oke, yang belum siapa? Sama. Oke, kita tunggu. Sudah, Pak. Nah, senang saya. Nah, ini supaya bentuk kita lebih bagus, ada baca wide nggak di sana? Lebar. Ini, seperti ini. Ada nggak? Tolong perhatikan skripnya. Ada width, lebar. Ya, ada tulisan lebar. Itu dalam kurung, kalau punya saya 640. Iya, sama 640. Nah, 640. Kita ganti 100. 100. Kasih tanda persen. Nah, itu ada wide sama height. Berarti dia mengatur lebar dan tinggi. Jadi lebarnya 240 mili, tingginya 1200 mili. Nah, kita ganti persen supaya besar kecilnya itu akan menyesuaikan otomatis. Siap semua? Sudah? Kalau sudah tekan Height-nya diganti juga, Pak. Kenapa? Height-nya. Height-nya nanti. Kalau memang ternyata tingginya kurang, kita tambahkan aja. Tambahkan misalnya, oh kurang panjang nih, masih ada scroll-nya gitu kan. Kita mau tampil 100%. Kita tambahkan aja. Jadi 1300 nanti. Nah, tapi nanti kalau memang terganggu. Kalau nggak terganggu biarkan aja dulu. Karena form kita kalau kita dari awal sudah kasih panjang, nanti banyak halaman yang kosong. Tapi tinggi nggak bisa dijadikan persen ya. Tinggi nggak bisa dijadikan persen. Harus angka. Oke, semua sudah. Yang lain jangan diganggu dulu. Kalau sudah, kita pencet berikutnya. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah masuk. Sama seperti ini. Sama nggak? Sama, Yang lain? Pak. Sama. Terus klik sisipkan. Sekarang perintah 9. Sisipkan. Klik sisipkan. Klik. Nah, lihat hasil di tampilan. Masih kecil ya bentuknya ya. Kalau punya saya. Nah, lebarin aja dulu. Kita lebarin sesuai garis maksimal yang ada di web. Lepas. Hampir jatuh, Mama. Licin. Iya. Kita beros tuh. Suruh bagas saja, Mak, besok. Sudah? Lebar sudah, sekarang yang ke bawahnya kita tarik. Ya. Jadi yang Tunggu, kita Pak. tunggu apa nih? Ada yang ketinggalan? Ada, Pak. Oh ya. Nah, saya balikin lagi ya modelnya. Tadi begini dia, begitu jatuh seperti ini. Nah, kalau yang sudah silakan lebarkan. Kalau yang tertinggal, lebarin ke kanan, sesuaikan. Ya. Anda pakai laptop atau pakai apa yang untuk ngelihat Zoom? Pakai HP? Pakai HP untuk ngelihat Zoom? Pakai handphone, Pak. Oh, pakai handphone. Ya, kalau ibu-ibu pakai handphone dia kesulitannya di situ dia. Kadang-kadang nggak kelihatan. Kalau masih muda sih nggak masalah ya. Oke. Nah, tarik. Nah, yang sekarang tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Sampai dia penuh. Sampai kita dapat pelan-pelan ya nariknya ya. Kalau bapak-bapak udah pinter tuh narik pelan-pelan. Ya, Pak Tama? Siap. Siap.
Tarik pelan-pelan, jangan nafsu nariknya, takutnya berantakan dia. Apalagi komputernya kalau memorinya kurang. Kacau dia. Tarik sampai ketemu halaman terakhir yang kita tahu. Ya. Tarik sampai ke bawah. Tujuannya agar apa? Agar kita nggak dapat garis hitam seperti ini. Ya. Garis hitam jadi dia nggak penuh 100%. Nah, kalau belum yakin, kita lihat aja di pratinjau. Pratinjau, klik aja pratinjaunya. Nah, ini kan masih ada garis nih kan, berarti belum 100% dia. Masih nyekrol. Ini masih ada garis. Ya, belum penuh artinya. Nah, oke, tutup dulu deh. Kerjakan dulu deh, rapi. Sampai ditarik garis paling bawah sampai nggak ada tulisan lagi di sini. Sudah semua? Kalau sudah, kita edit aja lagi. Supaya kita tambahkan garisnya. Double klik aja. Double klik aja. Nah, height-nya ditambah jadi 1300. 1386. Berikutnya, simpan lagi. Supaya tidak ada garis lagi. Nah, ini masih ada garis nih ternyata. Klik lagi. 1400 saja lah kalau saya kalau gitu. 1400. Berikutnya. Simpan. Nah, sudah tidak ada garis. Berarti sudah full ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Belum selesai, Pak. Belum selesai yang mana? Diulang atau apa? Cukup lah ya, kerjain aja ya. Belum selesai kan, bukan ketinggalan kan? Pak mau tanya untuk yang di white-nya White-nya bikin 100%. White-nya 100% di dalam tanda petik. persen. Terus height-nya ganti aja. 2 tadi menjadi 4, jadi 14.000 sekian-sekian. 14.000 sekian-sekian. Sudah semua? Pastikan sampai tidak ada garis. Ini kalau 14.000 ini sudah cukup besar lah ya. Nah, kayak saya nggak punya garis lagi dia. Berarti sudah enak nih. Kalau dibuka di handphone tidak ada perlu scroll atas bawah. Itu tujuannya ya. Sudah semua? Kalau sudah, apa yang kita lakukan? Oke, Pak Tama, saya tanya, apa yang kita lakukan? Kita sudah ngetik. Sudah ngedit. Apa yang kita lakukan sekarang? Jangan lupa untuk Publikasi. Iya, publikasi. Kenapa saya tanya kayak gini? Karena banyak kelas sebelumnya gitu. Kok nggak muncul? Publikasinya belum diklik ya. Publikasikan. Oke. Nah, ini adalah menu kita yang sudah jadi ya. Nah, sekarang bukalah dari WA atau dari handphone webnya. Buka dari handphonenya atau buka dari komputer yang lain atau ambil linknya. Mana dia? Oh, salah. Arta Medica, saya buka monitoring. Arta Medica belum bikin. Ya, siapa yang sudah bikin nih? Saya mau cek. Belum, Pak. Belum ya. Dirimu sudah nah? Udah publish? Pak. Belum? Sudah, Pak. Sudah.
Sudah. Pak Tama yang mobil ya? Ya, Oke. Mana Pak Tama? Kosong. bentar saya cek lagi, Pak. Atau salah kamar jangan-jangan. Ayo. Pak, coba Hira, Pak. Hah? Punya Hira, Pak. Kenapa Hira? Saya Oh, sudah Hira. publish. Rumah sakit apa? LSMS PPI. Hira, Nesra, Ana, Husnaita. Belum pernah WA ya, Bu Hira? Coba kirim dulu, Bu Hira. Saya udah kirim, Pak. Siapa yang sudah kirim? Bu Husni Naita. Husnaita, Pak. Oke, saya buka dari awal ya. Formulir monitoring. Mati link Ibu nih salah monitoring. Nanti ini apa ya? Ibu tanya Japri aja ke saya cara benerin lagi ya. Iya, Pak. Oke, tapi dari sisi form sudah benar. Oke, sip. Sudah bisa. Oke, udah cakep. Cuma ada shortcutnya aja yang masih salah ya. Siapa lagi mau diperiksa? Pak, yang Hira belum, Pak. Belum diperiksa sama Bapak. Mana? Itu, Pak, yang paling atas, di atas dekat Bapak. Ini? Ya, itu, Pak. Ya ini? Bukan, yang di bawahnya ya. Ini? Ya, Pak. Oh, justru dari punya saya. Saya yang ngirim ya? Oke. Ibu masuk ke mana? Kebersihan tangan, hand hygiene. Bukan yang itu, Bapak. Bukan yang ini? Bukan, itu punya Ibu. Tadi itu. Yang mana? Kirim lagi lah. Bentar, Pak. Capek kali scroll ke atas. Mohon izin, Pak. Ya. Ini ditarik-tarik sampai kapan, Pak ya? Sampai panjang. Tapi kalau sudah kelamaan, udahlah Bu. Oh ya, enggak apa-apa Pak ya. Ya, Ibu lihat dulu sudah hasilnya semana, masih bergaris nggak? Kalau enggak, Ibu lihat hasilnya itu di sini ya. Lihat perhatinjau dulu. Ibu lihat klik perhatinjaunya. Seperti apa sih tampilan punya saya? Nah, gitu. Itu Pak, saya udah kirim Pak linknya. Oke. Bu Hira, baru pun Ibu Hira nih ya sih. Belum ada Oh, logo udah, ya? Pak. Saya kasih logonya ya. Iya, Pak. Ctrl V. Oh, belum aktif punya Ibu. Dia kalau kita mau kasih logo, kita copy paste di WA, terus kita spasi. Gitu. Kalau dia sudah muncul, dia akan muncul nih. Karena punya Ibu belum mau dia. Bersabarlah. Oke, halaman muka. Oke, saya klik monitoring ya. Linknya masih salah juga. Link shortcutnya nggak masalah. Saya lihat halaman aja ya. Monitoring. Ini punya Ibu benar, Bu? Iya, kok di saya bisa ya, Pak? Hah? Di saya di laptopnya bisa, Pak. Formulir hand hygiene. Di mana Ibu masukkan? Di halaman mana? Ini dia. Ibu mungkin belum publish kali, Bu. Ini Ibu baru monitoring, Ibu belum bikin halaman loh. Mungkin Ibu belum publish. Klik dulu Udah, Pak, publish. udah saya publish. Coba, Pak. Oh, ada ya? Iya. Ini monitoringnya masih kosong nih. Belum ada anaknya. Iya, belum ada anaknya. Dashboard doang yang punya anaknya.
Nah, ini baru. Ya, belum publish pun. Nah, itu udah bagus nih. Cuma kan belum ini nih, belum ini, belum 14.000. Nah, kalau belum 14.000 yang lain boleh lihat di Zoom. Nah, kalau dia belum 14.000, belum maksimal, dia masih ada garis begini. Nah, masih ada garis scroll. Nah, sekarang Ibu Hira ganti lagi nih, ya, ganti caranya seperti ini. Ya, double klik aja kotaknya, double klik, nanti keluar lagi HTML-nya jadi 14.000 sekian-sekian. 1486 bolehlah. Kita sama semua aja, 1486. Ganti Bu Ira ya, 100% sama tingginya 1486. Ya, Pak. Tolong dicek, Pak. Pak Tama yang dikirim menu edit, jangan Pak. Ya. Kirim yang benar Pak, coba belajar lagi. Ini menu edit yang Bapak kirim. Menu preview yang harus Bapak edit. Yang kasih ke saya. Pak Tama. Pak Tama RS apa Pak? Sahabat. Sahabat ya, coba saya. Monitoring. Oke, Pak Tama udah benar. Cuma masalah shortcut aja ya. Bermasalah di pembuatan shortcut. Karena Baik, Pak. Kalau saya bermain di shortcut tadi Bapak masih ada lari-lari. Ya. Iya. Oke. Tapi kalau saya lihat dari hasil form ini benar. Tapi kalau dari home-nya saya pakai tadi, monitoring saya klik, larinya ke besarnya benar dong. Larinya ke monitoring. Salah Pak, saya yang salah. Ke monitoring. Setelah monitoring baru ada shortcut untuk hand hygiene gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari sini ada kok. Oke. Udah benar Pak. Tinggal ditambah. Aman ya. Aman ya Pak ya? Hah? Aman ya. Aman. Tinggal ditambahkan shortcut aja nanti ya. Siap. Oke, semua sudah? Kalau sudah, sekarang kita menampilkan hasil data tadi yang Excel tadi ke dalam bentuk web lagi. Pak, maaf Pak, cari yang formulir tadi Pak, formulir kebersihan tangannya kemana ya Pak? Sudah ku bilang, hati-hati kalau nempel. Salah kamar Bu itu. Tapi Dika udah selesai ya Pak? Kalau bapak-bapak salah kamar nggak ada masalah sih. Kalau ibu-ibu salah kamar, ini ya? Bahaya. Bahaya. Takutnya sambo pula kan? Sepertinya udah gagal fokus ini Pak. Udah gagal fokus. Udah jam 9.15. Lanjut. Harus selesai dulu untuk form sampai ini, sampai form. Ditulis saja. Tapi prinsipnya Ibu udah tahu ya, Bu Hira? Udah Pak, udah. Udah, tinggal Ibu cari aja. Formulir saya Pak. Ya, pelan-pelan Ibu susur ya. Cara nyisirnya gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada saat nyisir, kita ke halaman, klik halaman ya. Nah, pastikan kita halaman, terus kita mulai dari halaman muka. Halaman muka. Nah, halaman muka, kita klik lagi bawahnya. Bawahnya ada apa? Nah, kita buka di tanda panahnya ya. Kita buka tanda panah, kita klik lagi dashboard sampai dia biru. Oh, kosong. Klik lagi bawahnya. Oh, kosong. Ini kalau ada tanda panah, kita klik lagi di bawahnya, pasti ada anaknya. Kita klik lagi. Kosong. Oh, ini kosong. Kayak gitu. Kita untuk nyisir halaman, masing halaman, sebaiknya gunakan menu halaman. Ya, cukup paham ya? Karena ini pohon foldernya cukup jelas. Sangat jelas. Ya, yang mana anak, yang mana bapak, yang mana cicit, yang mana cucu. Oke. Nah,
Sekarang kita bermain di cucu baru. Cucu baru. Tadi kita sudah bermain di monitoring. Monitoring isinya formulir, ya. Formulir hand hygiene. Berarti semua formulir hand hygiene ada data hasilnya di hasil audit. Betul? Nah, sekarang bikin lagi sub data kebersihan tangan. Klik lagi. Tambahkan sub halaman. Nih. Jangan terlewat ya, jangan terlewat. Saya ulang supaya nggak ada yang buka data hasil audit, bikin lagi sub bawah halaman, tambahkan sub halaman, bikin data kebersihan tangan. Buat judul data kebersihan tangan. Selesai. Oke, lakukan hal yang sama. Jangan ada folder begini lagi. Ya, jenis headernya saya hanya butuh judul. Saya ganti jadi huruf angka 24. Oke. Semua sama, seragam? Kalau nampilin data lebih gampang, nggak seribet yang tadi. Pak, formnya bisa di-print? Form bisa di-print? Bisa. Ctrl P aja, cukup. Oh, maksudnya punya saya di-print? Buat di sana? Atau ibu sendiri mau nge-print? Tapi tujuan nge-print itu apa ya? Oke, semua sudah sama? Nggak pindah halaman lagi ya? Oke, sekarang cara memindahkan Google Sheet ke dalam web. Catat. Oke, cara memindahkan Google Sheet ke dalam web. Ambil sisipkan, ya. Satu, pastikan halaman sudah pasti, ya, yang sudah aktif, yang kita inginkan. Klik sisipkan. Sisipkan, scroll sampai ke bawah. Scroll sampai ke bawah, udah. Cari spreadsheet. Cari spreadsheet. Ini, spreadsheet. Oke, klik spreadsheet-nya. Cari formulir yang kita buat tadi. Jadi formulir kebersihan tangan jawaban. Sudah ketemu semua? Sudah, Pak. Sudah, klik aja. Nah, diklik sampai muncul tanda biru, sisipkan. Sudah semua? Sisipkanlah. Nah, besar kecilnya silakan diatur. Mau panjang lagi ke bawah, silakan diatur. Sudah semua muncul seperti ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Selesai. Publikasikan. Untuk disimpan. Saya yakin masing-masing sudah bisa lah buka ya. Nah, nanti selesai kelas saya cek satu-satu. Besok juga saya cek apa yang kurangnya. Nah, jadi hari ini kita sudah selesai membuat bagaimana formulir itu dan database kita masuk ke dalam bentuk apa ini? Google Sheet. Ya. Hari ini nggak pada ngantuk semua. Besok mau nggak? Saya kasih, jadi materi kita kurang. Jadi materi ini kita edit lagi menjadi dalam bentuk laporan PowerPoint yang online. Mau malam Jumat, atau sore, jam kerja. Besok lah, Pak. Besok siang.
jangan siang masih kerja. Loh, bukannya ibu-ibu kerja apa ikut kelas ini hanya untuk ini, untuk kepentingan kerja? Oh, oke lah. Tapi kami ada rapat. Jam berapa, Pak? Nggak apa-apa. Siang juga nggak Ya, apa-apa. sepakat aja. Saya ini juga sih. Iseng aja nembak siang. Karena sejujur terganggu, takutnya Malam terganggu. aja, Pak. Malam aja ya. Jam-jam begini aja, Pak. Jam-jam begini aja ya. Karena kalau saya ketahuan saya ngajar di jam kerja, ya kena juga saya. Tapi kalau ibu-ibu kepentingannya, saya beda. Oke, besok saya kasih bonus ya untuk ngajarin bagaimana pengolahan form ini menjadi laporan di PowerPoint. Ya, gimana? Saya harap kalau memang matanya kurang bagus untuk Zoom, mungkin bisa pinjam laptop lah. Kalau makanya si Ana tadi aku tanya, kamu pakai laptop atau pakai handphone? Handphone katanya. Cuma mungkin matanya masih bagus, masih muda, nah bisa kebaca gitu. Saya aja ngajar pakai dua perangkat, supaya bisa pantau ya. Kita aja. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, mungkin saya akan jawab besok ya. Nah, karena agak sedikit mengantuk juga hari ini. Panas di sini. Ya, kebetulan depan kolam renang. Oke, baik gitu aja hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan besok di WA di grup ya. Di grup minta perbaikan atau apa masih mentok. Yang terakhir ini perlu dikirim, Pak. Yang terakhir ini perlu kirim. Nggak usah, kan sudah punya linknya. Bu Nesra sudah ada kan? Nanti saya buka. Saya sudah punya ini. Bu Nesra Advent ya? Betul, di Bandung, Pak. Ini sudah ada Advent. Besok saya cek satu-satu. Yang kurang-kurang. Itu aja semuanya. Pak, izin jangan lupa dibagikan di YouTube ya. Kenapa? Jangan lupa dimasukin ke YouTube. Apa ini? Oh, kelas kita hari ini. Oh iya pasti. Nah, Oke, jadi terima kasih. kalau nggak dibagi, Ibu nanti nggak bisa ngulang pelajarannya. Pak, kemarin kan kita buat contoh dari rumah sakit Ainun itu, Pak. Boleh nggak kami dibagi linknya, Pak? Mau lihat di dalamnya apa aja gitu, Pak? Atau gini aja, nanti saya kasih link ini aja, link yang SNI ya. Kemarin saya hapus semua sih karena ada kelas. Ini kan kelasnya bertahap, jadi sampai lengkap semua peserta bisa melihat bersama-sama yang kita buat, gitu ceritanya. Maka saya hapus. Tapi kalau mau bikin contoh dari yang sudah ada untuk formnya, nanti saya kasih yang saya create ulang aja, yang SNI. Jadi Ibu bisa buka. Jangan punya rumah sakit orang, takutnya ngerti kan Bu? Nah, yang punya SNI aja nanti saya kasih untuk formulir-formulirnya ya. Oh boleh Pak. Makasih Pak. Oke. Tapi nggak malam ini ya Bu ya, biar tim saya yang create ulang. Karena saya hapus kemarin semua. Dan tim saya juga marah, kenapa dihapus katanya. Oh iya Pak. Gitu aja, yang lain ada? Ya Pak. Baik Pak, cukup. Cukup. Oke, kalau cukup, kita akhiri saja hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sehat semua. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Bisa tidur. Selamat malam. Terima kasih ya Pak. Oke, besok jam semuanya. yang sama Pak. Besok jam yang sama. Ya. Bonus besok ya. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Izin ya, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam semua. Sampai